kembali lagi di Bincang Wisata, persembahan dari Dinas Pariwisata Daerah Istimewa Yogyakarta. Saya langsung saja. Nah, saya ke Pak Irul nih. Pak Irul, bahwa tadi disampaikan pariwisata, budaya itu kan berkaitan sangat kuat. Mungkin bisa dijelaskan sebagai praktisi yang kemudian memang langsung terjun, bagaimana kondisi di lapangan saat ini sebenarnya, Pak? Ya, terima kasih. Jadi ada dua hal ini yang perlu kita pahami bersama, bahwa pariwisata dan budaya ini adalah dia saling terkait ya, dan saling terikat, saling mengisi ya. Karena tadi kalau disampaikan oleh Pak Wawan, fungsi pariwisata ini adalah fungsi pemanfaatan ya. Nah, bagaimana pemanfaatan ini kita dorong sedemikian rupa ya. Ketika pemanfaatannya baik, pemanfaatannya sesuai dengan yang diharapkan oleh wisatawan, karena memang wisatawan ini kan harapannya ada ekspektasi ya, dia sebelum berangkat dari rumah ya, dia pengennya ini, pengennya itu. Nah, ketika pemanfaatan ini sudah cocok dengan apa yang disampaikan wisatawan, maka kita pengaruhnya kepada lama tinggal ya. Kita nggak usah jauh-jauh. Kalau storytelling tadi yang disampaikan Pak Wawan dan Pak Dwi ya, salah satu manfaat storytelling itu memperlama lama tinggal wisatawan. Betul. Ya, kalau ceritanya itu dibangun dengan baik, disampaikan dengan orang yang tepat, ya, yang namanya bangunan yang sifatnya tangible ataupun yang intangible, dia akan lama tinggalnya ya. Karena kenapa? Wisatawan akan punya apresiasi ya. Misalnya contoh makanan ya, gudeg, kita ceritakan ya, what is the story behind-nya ya. Jadi kita ceritakan, orang ketika memakan gudeg, dia akan, oh ternyata prosesnya seperti ini, ternyata ada cerita di baliknya. Nah, ketika kita bicara budaya dan pariwisata, kekuatan ini kita harus dorong ya. Karena DIY sendiri tadi, kita punya yang tak benda, yang punya yang benda. Dua-duanya ini sama-sama punya kekuatan masing-masing ya. Contoh kita Sumbu Filosofi ini ya. Sumbu Filosofi ini kan sedang diusulkan ke UNESCO ya. Nah, harapannya Sumbu Filosofi ini, cerita di balik Sumbu Filosofi ini bisa tadi memperlama kunjungan wisatawan ya. Aspek-aspek yang diceritakan oleh pemandu wisata ini ya bisa membuat orang ini penasaran. Jadi pengen apa sih di Jogja ini, ngapain saja sih, apa saja sih yang dilakukan. Jadi ini yang kaitan ini yang harus kita perkuat ya. Simpul antara pariwisata dan budaya ini yang harus kita perkuat. Begitu Mbak Kako. Iya, dan tadi kalau ngobrolin mengenai Sumbu Filosofi ini, rasanya satu titik aja kalau bisa 2 hari ya. Bisa lebih. Atau malah lebih. Ya. Jadi tadi berhubungan juga dengan lama tinggal. Betul. Karena memang Jogja saat ini sayang sekali masih ya dianggap untuk mampir sejenak gitu ya. Betul. Berapa Pak? 1,5 hari ya kalau nggak salah ya? Nggak ada 2 hari. Nggak sampai 2 hari. Ya, 1,5. 1,5 ya. Masih sangat perlu kita tingkatkan lagi lama tinggalnya. Padahal dengan kekayaan tadi budaya benda maupun tak benda. Ya, baik yang benda dan tidak benda. Jadi harapannya sebenarnya wisatawan itu ya mulai dari yang kecil-kecil dulu deh kita. Karena kan kebutuhan wisatawan dari mulai makan, ya, perjalanan atau melihat daya tarik dan lain-lain. Kalau kita bisa kelola dengan baik, lama tinggalnya bisa lebih dari 1,5 ya. Betul. Kalau kita benar-benar serius, bisa 4 hari, 5 hari. Itu kalau yang namanya menyusuri kota gede dengan kipo dan sejarahnya itu kayaknya 2 bulan juga sebenarnya belum selesai ya. Betul. Nah, Pak Irul bisa menambahkan juga bagaimana pengamatan Bapak dalam hal ini melihat situasi kondisi nyatanya, apakah pemanfaatan warisan budaya di DIY ini untuk sektor pariwisata sudah efektif, Pak? Ya, yang pertama begini, ini perlu kita sepakati bahwa DNA DIY ini adalah budaya. Ya, jadi kita hidup sebenarnya dari budaya secara tidak langsung. Ya, karena DIY ini punya karakter yang berbeda dengan destinasi-destinasi lainnya yang ada di Indonesia ya. Kalau kita bisa dalam tanda kutip ya, kita bilang menjual budaya ya, ini tanda kutip ini ya. Ya, kita bisa menjual budaya ya, kenapa tidak ya. Karena begini, DIY ini kekuatannya ketika orang DIY ini punya memori kolektif dari banyak orang ya. Ya, jadi setiap orang pasti ketika bicara Jogja itu memorinya udah kemana-mana ya. Karena kadang-kadang kita dari mulai kita masih kecil sampai dengan sekarang sudah tua ini, sudah dewasa ini, ya banyak memori yang ada di DIY. Dulu sama mantan, ya, di sana. mantan ya, dan lain-lain ya, ya kenangan ya. Jadi kenangan-kenangan ini ada di setiap pojok yang ada di Jogja. Ya.
Dan itu tadi sebenarnya budaya, ya. Makan di angkringan, ya, makan ke keraton, ya, atau berjalan di Malioboro. Itu kan semua memori-memori kolektif ya, yang kita miliki ya. Justru memori kolektif ini kita bisa dalam tanda kutip kita bisa jual. Ya. Kekuatannya di situ ya. Betul. Jogja punya itu yang membedakan dengan destinasi-destinasi lainnya di Indonesia, bahkan mungkin di ASEAN ya, di Asia Tenggara mungkin ya. Kita punya itu. Kalau memori kolektif ini kita betul-betul kita pegang, kita bangun ya. Yang jelas repeater ini akan datang terus. Ya, karena mereka tidak hanya sekedar satu kali datang ke Jogja. Setelah itu ya sudah bubar. Ya, tidak. Tetapi mereka bisa berkali-kali ke Jogja. Ya, kita dulu pernah riset ya. Orang yang datang ke Jogja ini bisa lebih dari 5 kali loh Pak. Ada yang 6 kali, ada yang 7 kali ya. Bahkan ada yang setiap bulan ya. Ya. Dalam konteks ini mereka ada memori kolektif di sini yang dilihat, ada sesuatu yang didatangi ya. Ada yang diingat ya. Apalagi dari sisi akses, kita ini tergolong yang sangat mudah ya. Kita bisa dijangkau dari kereta api, tol ya. Tol meskipun pintunya agak jauh sedikit, tetapi sebentar lagi mungkin pintunya ada di dekat kita ya. Betul. Kita bisa dari pesawat dan lain-lain. Artinya accessibility kita itu sangat tinggi, ya. Dan kaitannya dengan budaya ya, dengan akses yang sangat mudah, orang datang dan kita terus bisa menggali meriset apa sih cerita-cerita di balik itu ya. Saya yakin Jogja ini akan terus didatangin orang, ya. Dan terbukti sekarang, ya. Begitu pariwisata bangkit. Ya, bangkit pada saat Lebaran, Jogja nih nggak berhenti terima tamu. Ya, macet. Kalau macet itu, kalau kita orang pariwisata itu senang, ya. Tapi kalau kita sebagai masyarakat sedih juga nih, kemana-mana pergi, aduh macet ya. Tapi nggak apa-apa. Artinya di perekonomian kita itu jalan, ya. Karena kita apa? Punya multiplier efek pariwisata itu sangat tinggi di sini. Ya terbukti pada saat pandemi ya, semua sektor perhotelan dan lain-lain dan ikutannya kan juga terpengaruh ya. Jadi mau tidak mau kita bicara budaya itu ya itulah DNA kita. Kalau kita mau mengembangkan pariwisata justru starting point-nya dari budaya. Ya, jadi bukan dari mana-mana. Begitu, Mbak. Tapi apakah sudah maksimal untuk dalam tanda kutip tadi quote on quote-nya adalah menjual budaya sebagai bagian dari pariwisata? Karena kan memang tadi Pak Du juga menyampaikan ini bukan hanya PR-nya 1-2 orang, tetapi semua bahkan termasuk di dalamnya adalah pelaku dan masyarakat begitu. Ya. Jadi kalau kita bicara maksimal atau optimal itu masih banyak yang digali. Ya, tidak cukup satu kali ke Jogja ya sebenarnya kalau kita ingin tahu cerita tentang Jogja atau Jogja itu tidak ada habisnya ya. Ya, nah ini PR-nya nih maksimal atau tidak tergantung pelaku, tergantung pemerintah, tergantung kita sebenarnya. Maksimal nggak kita dalam tanda kutip menjual budaya? Ya, apakah kita sudah membuat variasi-variasi baru? Apakah kita sudah mengadakan riset yang menyeluruh? Ya, karena riset ini adalah salah satu kekuatan dari pariwisata budaya. Ya, kalau kita risetnya bagus, akhirnya apa? Muncul cerita, muncul bagaimana konservasi bangunan dan lain-lain. Orang akan datang, ya. Jadi tinggal kita bagaimana pelaku ini bisa menjual dalam tanda kutip Jogja ini ya. Tapi bukan didol ya. Jogja ora didol. Jogja ora didol. Iya. Begitu Mbak Taka. Nah, saya ingin menanyakan langsung ke Pak Irul. Kalau menurut Bapak sudah satu nafaskah kita semua yang ada di sini, Pak? Otomatis, atau masih terengah-engah, Pak? Kalau saya sudah satu nafas, tetapi perlu ditekan terus, ya, perlu didorong terus. Masih butuh banyak oksigen gitu. Betul. Karena begini, kenapa saya bilang satu nafas? Ya, Jogja itu berbeda dengan daerah lain, ya. Jadi ketika kita bicara pariwisata, ya, semua orang sudah paham itu pariwisata itu apa. Ya. Ya, kita bisa tanyakan kepada banyak orang di sini. Tahu pariwisata Jogja? Tahu mesti jawabannya. Ya, cuman ya kita harus bisa mengharmonisasi tadi yang pertama. Ya, arah pengembangan pariwisata di Jogja ini kemana bawanya? Apakah tadi kita memang menjadi destinasi yang terkemuka di Asia Tenggara, ataukah kemana? Atau terkemuka di Indonesia? Ini yang harus kita dorong nih. Nah, kita arahkan nih ke sana. Nah, arahnya ini yang harus kita tentukan. Berarti arah dan tujuannya pun harus disepakati. Betul. Tidak hanya satu karena pariwisata itu multisektor. Ya. Tidak bisa kita bicara tourism ini hanya dari unsur dinas pariwisata, tidak bisa.
bayangan kami di salah satu pelaku, kalau perlu kesehatan pun bicara pariwisata. Ya. Ya, sekarang Sarjito sudah memulai, dia sudah memanggil pelaku-pelaku pariwisata ya, untuk wisata kesehatan. Wisata kesehatan, sampai di sini dulu Pak, ini karena menarik sekali, biar bikin yang menyaksikan kita ini penasaran, kok ada wisata kesehatan. Makanya jangan kemana-mana, tetap di Bincang Wisata.